Habis sholat tuh Nabi pasti kulhu falak binas itu nggak pernah lewat minimal. Insya Allah kalau itu sudah terjadi. Kenapa jamaah sekalian? Ada yang bilang kita ini apa sih Pak? Saya nggak pernah nyakitin orang, saya nggak pernah ganggu orang, saya itu orang baik-baik aja, nggak mungkin lah Pak ada orang hasad sama saya. Jamaah sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan, siapapun di antara kita yang punya dua hal ini, maka tidak luput dari orang yang pasti hasad. Poin satu kata beliau adalah kita dikenal sama orang. Jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang hadir di ruangan ini yang nggak dikenal oleh orang. Minimal dikenal keluarganya, minimal dikenal temannya. Kenapa? Karena hasad itu akan mudah terjadi kepada orang yang kenal dan susah terjadi kalau yang nggak kenal. Jamaah, ada artis bawa mobil lewat depan kita sini dengan perhiasannya yang mewah, dengan wah, nggak urus kita siapa lo, nggak kenal kita. Tapi kalau yang bawa mobil baru teman transmigrasi kita, sama-sama ke Kalimantan dengan kita, sama-sama umurnya dengan kita, kok beli mobil duluan? Nah, baru ada rasa ini. Karena kenapa? Karena kita kenal dia. Kalau nggak kenal, udah urus kita Pak, siapa lo? Tapi kalau kenal, nah, pertanyaan kita kan pasti ada yang kenal dengan kita. Satu kata beliau. Yang kedua, ketika ada profesi yang sama dengan kita. Nah, bapak-bapak punya profesi ada yang sama? Ada. Pekerjaan apa? Jangan gitu, saya bilang sama ibu-ibu. Ibu-ibu jangan bilang, oh, saya nggak ada Pak, saya cuma di rumah aja. Bukankah banyak profesi ibu rumah tangga? Nah, bilang, oh saya di rumah aja Pak. Enggak. Selagi kita punya profesi sama, termasuk apa? Ibu rumah tangga, saya bilang sama ibu-ibu. Ya itu ibu rumah tangga lagi beli sayur loh, kok bajunya baru terus padahal di rumah aja kayak saya loh, kan bisa Pak. Jadi selagi kita dikenal orang, yang kedua sekali lagi ada yang masih profesi sama, masih ada orang hasad dengan kita. Jadi jangan merasa aman jamaah sekalian, sehingga kita lupa untuk berlindung kepada Allah. Kita sangat berhajat. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Jemaah yang Allah muliakan, semoga Allah merahmati bagi kita semuanya di hari ini insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kepada kita kebermanfaatan ilmu, selamat daripada ketergelinciran, dan tentunya dibimbing kita selalu kepada jalannya yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan lewat majelis nasihat ini kita semua terhindar daripada kerugian dunia dan kerugian akhirat, karena telah mempraktikkan insyaallah surah Al-Asr. Di dalamnya kita melaksanakan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Tentunya ketika topik yang disampaikan tidak terlepas daripada dua jenis nasihat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr ini. Satu, tawasau bil haq, upaya kita untuk selalu mendekat dan berada dalam komunitas kebaikan dan kebenaran agar kita selamat daripada rangkaian fitnah-fitnah syubhat. Yang kedua, tawasau bis sabr, nasihat agar kita semua tetap menapaki kesabaran, karena hidup dunia ini akan selalu mendapatkan episode-episode ujian, akan diuji dengan keinginan-keinginan kita. Maka banyak yang tergelincir justru karena tidak ada kendali saat keinginan itu datang. Syahwat mendominasi, selalu diperturutkan dan tidak bersabar, maka banyak yang akhirnya masuk ke dalam jurang kehinaan. Maka penting selalu kita mencari tawasau bis sabr. Tidak ada obat dan terapi dari itu semua, dari dorongan keinginan yang ada dalam diri kita semua, kecuali adalah memahami tentang tema-tema kesabaran. Jamaah sekalian, tidak lama kita di dunia ini, maka ketika tidak punya pakaian kesabaran, demi Allah seseorang tidak bisa selamat ketika berada di tempat yang singkat ini, karena semua pasti ketika tidak ada pakaian kesabaran hanya syahwat yang senantiasa diperturutkan. Padahal semua itu kelak akan Allah beri di akhirat. Kita dipersilahkan untuk menikmati fasilitas surga sesuai dengan kehendak kita. Beda dengan di dunia, pingin itu ada dalam diri kita, tapi memperturutkan tidak ada remnya, masalah.
Kalau di akhirat jamaah sekalian, keinginan itu ada dan Allah tidak membatasi kita untuk menikmati dan melampiaskan keinginan kita. Maka bersabar jamaah sekalian, apapun yang menggoda kita, apapun yang menjadi daya tarik kita, sehingga kita mau melakukan sesuatu, kita ingat boleh atau tidak menurut agama. Karena kadang cenderung syahwat ini mengatakan asal enak, asal banyak, ya. Kadang kita lupa bahwasanya itu semua tidak boleh oleh agama. Jamaah, semoga dengan nasihat yang ada kita semuanya diberikan oleh Allah kebaikan, karena temanya terkait tawasobil haq dan tawasobil sabr insyaallah. Dua pertemuan kita membahas, pertama saya mengingatkan tentang hajat-hajat primer manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 urutan. Kalau boleh kita mengingat pelajaran kita yang lama, pertama kita berhajat kepada rahmatnya Allah, kita berhajat kepada barokah kehidupan kita, selalu ingin diberkahi karena kita semua ingin bahagia, dan ternyata imam daripada kebahagiaan itu adalah keberkahan. Maka siapa yang ingin hidupnya mendapatkan kebahagiaan, maka fokus untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hajat kita yang ketiga adalah kita selalu ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang kita tidak tahu kapan waktunya, dosa yang secara sadar atau tidak sering kita lakukan. Kita semua adalah al-insan yang memiliki sifat nisyan, pelupa. Karena sifat pelupa itulah jamaah kita sering tidak tersadar kita ini melakukan pelanggaran. Maka setiap detik itu pula pun kita berhajat kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mencontohkan kita paling tidak 70-100 kali beliau melazimi untuk meminta ampun lewat lafaz-lafaz istighfar. Tentunya kita menyadari yang tidak maksum ini, yang tidak jaminan surganya, semuanya masih status semoga. Kita punya harapan tinggi kepadanya, kita takut kepada panasnya api neraka, ya. Maka ketika kita masih belum dapat kepastian tersebut, maka tentunya harusnya lebih banyak istighfar kita, ya, dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya waktu itu saya kaitkan, tidaklah kita bisa melaksanakan satupun perintah Allah termasuk istighfar, termasuk zikir apapun, kecuali Allah menolong kita. Dan itu tafsir dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menerangkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jamaah sekalian, beliau mengatakan kenapa ada iyyaka nasta'in letaknya setelah iyyaka na'budu? Kenapa hak manusia disebut setelah disebut haknya Allah? Haknya Allah diibadahi. Kita berikrar hanya Engkau tempat kami beribadah ya Allah, tidak yang lain. Maka setelah itu kita berikrar kurang, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah, tidak ke yang lain. Nah, isti'anah itu hak kita, jemaah, ditolong. Beliau mengatakan karena sesungguhnya tidaklah ada perkara ibadah yang Allah perintahkan untuk bisa kita lakukan kecuali adalah karena Allah menolong kita. Maka siapapun yang ingin dimudahkan Allah dalam menjalani perintahnya, termasuk tadi istighfar, supaya bisa istighfar, supaya bisa berzikir, supaya bisa taat, supaya bisa ke masjid, supaya bisa siap, dan rangkaian amalan yang lain, maka harus sering minta tolong kepada Allah. Maka Allah menyebut iyyaka na'budu, setelahnya iyyaka nasta'in. Tidaklah kita ini bisa melaksanakan ibadah kecuali Allah menolong kita. Itu kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, hajat yang keempat adalah kita selalu ingin dapat hidayah dari Allah. Sedetik pun dalam hidup kita, jamaah sekalian, tidak bisa kita tidak mendapat bimbingan Allah dalam urusan dunia kita, apalagi dalam urusan akhirat kita. Dalam urusan dunia kita terkadang kita capek, lelah, ya, ke ujung timur, ke ujung barat, mengusahakan dengan otot kita, dengan otak kita. Andalannya itu, asal otot kita masih kuat, bisa kuat jalan, kuat usaha. Otak kita mengatakan, wah saya lulus kumlot, sertifikasi saya banyak sekali, ijazah saya sudah cukup. Tapi itu ketika diandalkan, lupa saat itu dia telah memakai pakaian kesombongan. Padahal makhluk statusnya adalah selalu berhajat kepada Allah. Status itu Allah abadikan dalam surah Fatir, surah 35 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kita ini fakir. Jadi nggak bisa kita tidak melibatkan Allah. Maka dalam surah Al-Fatihah
melibatkan Allah itu dengan biqiraatil basmalah. Para ulama tafsir menjelaskan al-basmalah thalabul barakah wal isti'anah. Ucapan basmalah itu fungsinya paling besar adalah dua. Satu, mencari keberkahan, yang kedua adalah memohon pertolongan. Melibatkan Allah dalam aktivitas kita dengan membaca basmalah. Jamaah Allah makan, jadi kita ini berhajat kepada hidayah dalam urusan kita dunia, terlebih adalah akhirat. Kalau yang kemarin saya contohkan, orang ingin punya anak, ya dalam urusan ini Nabi Ibrahim mencontohkan sebelum berdoa minta anak, beliau berdoa minta petunjuk. Jadi minta hidayah itu poin sebelum kita minta segala sesuatu, jamaah. Kita ingin punya hajat apa, sebelum itu minta petunjuk dulu. Karena ini kami meluruskan untuk diri dan kita semua para ulama sering mengingatkan itu. Kadang kita selalu berpikir hidayah itu urusannya masalah agama saja. Ya, betul, itu hidayah paling besar, Pak. Kita ditunjuki Allah jalan yang benar. Bukankah dalam urusan dunia kita juga kita ingin ditunjuki hal yang tepat agar kita tidak salah dalam memilih. Itulah kenapa syariat istikharah, jamaah sekalian, tidak hanya untuk urusan-urusan kaitannya masalah agama. Urusan dunia kita meminta kepada Allah yang membimbingnya, yang menunjukkannya. Karena keterbatasan kita mengetahui akan masa depan dan kita tidak tahu tentang perkara yang gaib. Inni astahiruka bi'ilmika. Kita tidak punya ilmu, Allah yang punya ilmu. Maka minta kepada Allah bimbing kita. Itu hidayah juga, Pak. Ya. Astaghfiruka biqadratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya. Engkau tahu ya Allah, enggak tahu. Engkau bahkan wa anta allamul ghuyub. Itu kan bait doa istikharah, Pak. Karena engkau tahu yang gaib, saya enggak tahu ya Allah. Maka kita minta tolong sama Allah, minta petunjuk. Ya, dalam urut kita mau apa ya Allah, ini yang mana ya Allah. Hatta dalam urusan dunia, Pak. Apalagi urusan akhirat. Seorang ditunjukkan konsumsi apa, datang kemana, ke dokter siapa, ke terapis mana. Allah bimbing, ada orang punya testimoni duduk di sebelahnya. Itu semua Allah yang menggerakkan. Dia 7 tahun, ya Allah saya minta keturunan ya Allah. Satu lagi, ya Allah saya minta jodoh ya Allah. Sudah bertahun-tahun berdoa. Ya, ternyata ada orang datang yang lebih lama. Dan Allah telah kabulkan. Sekarang anaknya 2, 15 tahun dia menunggu penantian. Cerita di sebelahnya. Dan siapa yang menggerakkan orang itu datang? Ya. Bayangkan. Ini testimoni nyata dari seorang sahabat kami. Dan kami sering berbagi nasihat. Allah ini beritanya udah 2 tahun yang lalu kata beliau. Gimana carinya dulu tuh? Gak ada mikir bahwa saya butuh itu. Ya, saya abaikan dulu, saya baca ini 2 tahun yang lalu. Sebelum kamu minta petunjuk. Ini rumus dari Nabi Ibrahim, dan saya bacakan ayatnya di surah As-Saffat ayat 99 sebelum Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin itu surat As-Saffat surat 37 ayat 100, jamaah. Nah, kadang kita lupa proses yang dilakukan Nabi Ibrahim di ayat 99. Taunya kita minta anak saja, Rabbi habli minas sholihin. Nah, saya sampaikan yang contoh tadi itu, saya katakan minta petunjuk dulu. Jadi sebelum kita minta apapun, minta petunjuk dulu. Itu rumus, Pak. Makanya doa di dalam Al-Fatihah itu pertama kali ya ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. Doa yang bahkan disebutkan doa pertama dalam Quran, ihdinas siratal mustaqim. Sebelum doa di dalam-dalamnya. Jadi sebelum minta sesuatu, minta petunjuk. Apa kaitannya petunjuk dengan hajat kita? Banyak, Pak. Allah nanti yang menggerakkan semuanya untuk mengabulkan apa yang kita ingini, termasuk ingin informasi apa dan sebagainya. Kadang kita mengandalkan, waduh, cari-cari di mana ya. Allah takdirkan tiba-tiba ketemu tuh, ini yang saya cari, tanpa kita sengaja. Dan jamaah sekalian, sepekan setelah itu ketemu saya lagi. Masya Allah, itu baik ya. Betulan kalau kita itu minta petunjuk, hatta dalam urusan dunia Allah kasih kita dan kita pasrah, ya Allah, saya gak mampu ya Allah, gak tahu saya carinya di mana lagi. Nah itulah Pak, siapapun melepaskan pakaian kesombongan Allah suka kepadanya. Tapi siapa yang menggunakan pakaian sombong, merasa bisa, merasa tahu, oh gampang ya Allah, itu tak cari, gampang tuh. Kita menggampangkan itu, dibuat sulit oleh Allah sama sekalian. Karena memang manusia itu selalu diuji, gak boleh kita sombong. Gak boleh kita sombong, mengandalkan otot kita, mengandalkan otak kita. Seminggu berselang bertemu dengan kami, Masya Allah, Allah baik. Kenapa? Saya itu kemarin nak beli apa? Nasi atau makanan. Bungkusnya daun tapi bawahnya koran.
Ternyata itu koran 2 tahun lalu yang saya cari informasinya. Masya Allah. Dari apa? Allah tunjukkan dia beli nasi kuning ke sebuah tempat. Nah, siapa yang menggerakkan beli? Padahal dia jarang beli nasi di situ. Cara Allah mengabulkan permintaan tuh unik jemaah sekalian. Kenapa? Saat pakaian kesombongan dilepaskan, ya Allah, aku petunjukmu yang aku cari, ya Allah, aku pingin ini, ya Allah. Di mana ini? Saya perlu informasi ini dari mana, ya Allah? Saya sudah cari ke sana ke sini, cari itu enggak ada. Nah, Allah kasih itu lewat cara ya kamu cari sarapan di sana. Jadi situ bungkusnya unik, ada daun pisangnya tapi bawahnya koran. Ya meskipun enggak standar, tapi caranya Allah itu gitu ya. Ya. Masya Allah, ini contohnya. Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat jamaah sekalian menyebutkan bagaimana Allah menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim prosesnya sebelum Rabbi habli minas sholihin. Ayat 99. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala, Ibrahim berkata. Ini pernyataan testimoni Nabi Ibrahim. Jadi kita hanya sekedar baca ngikuti kadang Rabbi habli minas sholihin. Tapi testimoni Nabi Ibrahim kadang kita lupa ayat sebelumnya, ayat 99-nya surat 37. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, itu hidayah ya. Aku akan pergi kepada Robku, semoga Allah ngasih aku petunjuk kepadaku. Sayahdin. Jadi beliau mendekat kepada Allah bukan minta hajat duluan, tapi minta petunjuk duluan. Baru setelah minta petunjuk, kemudian beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Itu silahkan buka tafsirnya coba sekalian. Bahasa hidayah itu adalah permintaan pertama sebelum yang lain. Hidayah. Mau nyekolahkan anak lah, mau apa. Ya Allah, anakku sekolah, bukan biaya dulu yang kita minta, tapi hidayahnya dulu. Ya, bimbingannya Allah dulu. Apalagi dalam urusan akhirat kita, tentunya kita sangat berhajat kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian penting yang saya garis besari buat ini tambahan dari keterangan-keterangan sebelumnya, mungkin belum saya sampaikan. Rasulullah pernah mengajari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha satu doa. Ini contoh bait doa yang menunjukkan kefakiran kita dan yang menunjukkan bahwa kita ini nggak bisa tanpa Allah. Dan saat doa ini kita sampaikan, Allah suka, Pak. Kenapa? Karena doa ini mengandung kepasrahan, doa ini mengandung bahwa saya nggak mampu ya Allah. Nah, seperti itu adalah redaksi doa yang Allah suka. Ya, doa-doa yang jauh daripada kesombongan. Ya, kita ini berhajat bimbingan ya Allah, dibantu ya Allah. Jangan wakilkan ini kepadaku meskipun sedetik mata pun. Jangan, aku nggak sanggup ya Allah. Nah, bait doa seperti ini jamaah sekalian Allah cinta. Bagaimana yang diajarkan Nabi? Beliau mengatakan, ucapkan wahai putriku, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini yang diajarkan Rasulullah. Jangan engkau wakilkan untuk menyelesaikan masalah ini kepadaku ya Allah sendirian. Ya Allah, kamu harus selesaikan. Contoh Allah mengatakan kepada kita, kamu urusi aja sendiri, sebentar aja, 1 detik aja. Kata manusia yang baik seperti ucapan yang diucapkan Nabi, harus dia mengatakan, nggak mampu ya Allah, nggak mampu. Jangan engkau wakilkan kepadaku meskipun sedetik saja ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sekejap mata pun aku nggak bisa ya Allah tanpamu, tanpa bimbinganmu, tanpa hidayah dari. Ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada putri. Ya Allah suka dengan doa seperti ini, Pak. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, bereskan urusanku ya Allah semuanya ya Allah. Aslih li, perbaiki untukku. Ya, sya'ni kullah, sya'ni itu urusanku, kullah semuanya ya Allah. Kita mohon pertolongan itu. Jadi merasa kita tak mampu di hadapan Allah itu baik, Pak. Ya, karena kita merendah, kita memiliki sifat tawadhu, itu adalah kebaikan. Dan Allah murka kepada orang yang merasa sudah bisa dan Allah, saya mampu semua nih Allah. Ini tidak baik ya Mas. Jadi kecuali ditambahkan belakangnya, kami ini mampu ya Allah, Engkau yang memberikan kemampuan. Kami ini tahu ya Allah, Engkau yang memberikan pengetahuan. Nah, itu lain ceritanya. Jadi kami merasa bahwasanya setiap ilmu, kekuatan, ya kecukupan itu semua datang dari Allah, itu masih boleh, bagus ya. Ya Allah, kami ini lemah tanpa kekuatan darimu. Ya Allah, kami ini miskin tanpa kecukupan darimu. Ya Allah, kami ini bodoh tanpa ilmu darimu. Ini bait-bait kalimat redaksi doa yang Allah cinta.
karena di sana ada unsur ketawadhuan, merendah. Baik, kemudian hajat berikutnya adalah isti'adah, perlindungan. Nah, inilah yang kami detilkan kemarin dan kami contohkan bahwasanya ayah, kita kaitkan dengan keluarga kemarin, ayah adalah orang yang ketika berdoa kebaikan maka memastikan keluarganya ada dalam doa tersebut. Begitupun doa kebaikan itu isinya adalah minta perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan, karena kita berhajat kepada perlindungan. Itu kita juga mintakan anak-anak kita supaya mereka juga sama dapat perlindungan Allah. Contohkan kemarin tuh 3 doa. Ya, mungkin masih ingat Pak, satu tentang Maryam. Maryam itu ketika diberi nama, wa inni sammaituha Maryam, kami beri nama ini Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Al-Imran 36. Ya. Jadi kami memohonkan Allah untuk anak ini ya Allah perlindungan, wa dzurriyyata, dan seluruh dzurriatnya ya Allah minasyaitonir rajim, dari keburukan atau kejahatan dari setan yang terkutuk. Jadi doakan itu langsung semua. Ya. Doa untuk diri, untuk semua. Ya. Nah, Nabi Ibrahim yang paling sering berdoa seperti ini, contoh ayah yang layak untuk kita tiru karena uswah hasanah yang Allah abadikan dalam Quran. Salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan dariku dan juga dari anak-anakku ya Allah menyembah berhala. Ya, begitu. Maka kemarin saya besari bahwasanya kita ini berhajat kepada perlindungan itu Pak, tapi lebih berhajat lagi anak-anak kita, karena yang dihadapi masa depan mereka lebih besar daripada apa yang kita hadapi hari ini. Itu garis besarnya yang kita perlu ingat. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah, ayat 40 surat Ibrahim, surat 14 ayat 40. Jadi jemaah bisa lihat deretan doa Nabi Ibrahim itu mulai ayat 37 Pak. Ya, 35. Yang paling atas 35. Ya, itu bisa boleh dicontoh doa-doa Nabi Ibrahim. Ya, di surat Ibrahim mulai ayat 35 ke bawah. Yang saya bacakan pertama tadi ayat 35. Yang saya bacakan berikutnya ini ayat 40. Rabbij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku mudah untuk taat, mudah menegakkan sholat. Ya, tapi Nabi Ibrahim gak berhenti untuk diri Pak. Ini tidak egois beliau. Wa min dzurriyyati, ya Allah, dan juga anak turunanku, mudahkan mereka untuk sholat ya Allah. Jadi bukan hanya kita aja yang bisa sholat, tapi anak-anak kita juga bisa sholat. Ini contoh. Baik. Kemudian terakhir kita berhajat kepada diterimanya amal, sehingga para nabi pun juga mengajarkan kita setiap waktu doa kita agar diterima, amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang menggarisbawahi, saya contohkan biasanya kalau orang sudah umroh, haji, sudah selesai semua manasiknya beres, ditutup dengan tahallul, ya, lupa membaca doa ini. Mungkin dalam buku manasik tidak disebutkan, tapi karena memang doa ini menjadi doa yang umum, apapun amal yang kita lakukan, maka berharaplah agar amal itu Allah berkenan menerimanya. Habis tahallul sibuk untuk foto-foto saja, ya, maka lu jangan lupa ini. Kita saling mengingatkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau terima ya Allah amal kami ini ya Allah. Ini yang paling banyak, Pak. Amal sekecil apapun kita berdoa Rabbana taqabbal minna, berharap Allah berkenan menerima amal kita yang sedikit itu. Jamaah sekalian, saya tambahkan di poin isti'adah di hajat yang ke-6 di surat Muawwidzatain, di surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ibnu Abbas pada waktu itu radhiyallahu anhu ditawari Nabi SAW, ya, maukah engkau wahai Ibnu Abbas ala adulluka bi khairi masta'adha bi, dengan sesuatu yang paling bagus kalau orang tuh berlindung. Qala bala. Ibnu Abbas mengatakan, ya mau Rasulullah, masa enggak mau kita dikasih ibaratnya bekal agar kita itu dapat perlindungan dari semua keburukan. Maka beliau mengajari Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini terkait hajat perlindungan, Pak, ya. Hajat nomor 5. Hajat perlindungan. Nah, jamaah sekalian, menarik sekali ketika kita membahas tentang surat Al-Falaq, tentang kekuatan yang bisa menyingkap kegelapan sehingga disebut penguasa waktu subuh, gitu ya. Nah, ini juga disebutkan dalam surah Al-An'am, satu falikul isbah. Jadi Rabbul Falaq itu punya dua terjemah.
Satu falikul isbah, penguasa waktu subuh. Yang kedua adalah falikul habbi wan nawa, kekuatan yang bisa memecah cangkang dari benih. Ya, al-hub itu benih. Kok contohnya seperti itu, Ustaz? Ya, karena jamaah, kekuatan yang bisa memecahkan benih itu adalah kekuatan yang tidak bisa merusak. Jadi kita lihat ya, cangkang itu kan keras, Pak. Cangkangnya benih itu kan keras. Atau aspal lah keras. Pernah lihat ya, Pak? Dari aspal itu keluar tanaman. Jadi ada pohon atau apa keluar dari aspal. Ya, padahal itu keras yang ditembus. Ya, tidak mungkin di atas aspalnya, pasti dari dalamnya. Dari dalam keluar, nembus aspal. Nembus aspal. Pertanyaannya, apakah yang keluar itu adalah daun yang keras sehingga kekuatannya bisa menembus aspal yang keras? Enggak, daun muda, Pak. Cangkang ketika kita pecah muncul kecambah, itu daunnya daun lembek. Daun-daun bukan batang keras. Tapi cangkang bisa pecah. Ada mungkin penelitian, karena Pak kondisi hangat sehingga dia mecah sendiri, cetek begitu ya. Orang Jawa bilang meletek gitu ya. Oh, bukan. Itu kekuatan. Namanya falikul hab. Falikul hab. Jadi kekuatan yang bisa memecah, yang tidak menghancurkan. Kenapa saya katakan tidak menghancurkan? Manusia itu punya kekuatan, Pak. Allah kasih. Tangannya seperti kuaci, diginikan mungkin bisa. Kalau nggak kuat mungkin barulah digigit dengan gigi. Itu kan contoh cangkang, Pak. Tapi manusia kalau memecah, kemudian sampai tangannya ini, kulitnya ini menyentuh isi benihnya, pasti busuknya. Pasti busuknya. Tuh contoh hancur, Pak. Atau dasar begitulah. Ada mahasiswa ITS melakukan penelitian, saya pernah baca penelitiannya itu ketika membantu kupu-kupu pecah dari kepompongnya. Kalau kupu-kupu itu keluar sendiri, Pak, meskipun kita lihat khasiatnya, ya Allah, kayak gimana gitu, keluar dari kepompongnya, tapi jadinya kupu-kupu yang kuat ternyata. Kekuatan yang datang itu Masya Allah. Tapi kalau kita bantuin, Pak, lemah dia. Kupu-kupunya lemah jadinya. Kalau kita bantuin, kita bukain ya ini, kita robekin dikit, mungkin gitu ya. Biar gak terlalu susah lah, Pak, dia keluarnya dari kepompong itu, kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu lemah, Pak. Lemah. Masya Allah ya, jadi beda kalau kekuatan datang dari Allah yang membantu dengan kita. Mungkin di sini ada dokter atau apa yang pernah membaca, kalau saya pernah membaca penelitian terkait masalah imun yang lahir normal dengan yang lahir sesar. Ya, ada bakteri yang dikenal oleh bayi yang keluar daripada rahim ibunya lewat, mohon maaf, vagina ibunya. Ya. Karena di situ ada sebuah bakteri atau apa yang dikenali oleh pertama kali tubuh ini, sehingga dia memiliki imun yang lebih tinggi dibanding yang diambil langsung dari perutnya. Itu contoh. Kalau dari perutnya dibantuin, Pak ya, dibantuin, dikeluarin gitu ya. Meskipun yang di bawah juga dibantuin, tapi kan prosesnya berbeda. Memecahkan ada yang pecah, mulai dari ketuban yang pecah, maka disebut bukaan 1, bukaan 2, ya. Itu kan normalnya begitu, jamaah sekalian. Maka ada disebut kelahiran normal. Ya ternyata jamaah sekalian, kekuatan yang datang dari Allah dengan bantuan dari Allah itu ternyata punya perbedaan. Nah, inilah yang kita jadikan modal perlindungan. Kepada zat itulah kita berlindung untuk melawan semua kejahatan. Kalaulah kita melihat kedahsyatan tadi yang saya ceritakan, mulai gelap gulita dengan semburat fajar udah kalah lampu sudah. Asal tidak mendung, Pak ya. Yang mendung itulah disebut namanya awan syubhat. Jadi kalau disebut syubhat itu seperti digambarkan seperti awan. Keterangan datang dari Nabi itu seperti matahari, Pak. Sampai kepada kita menghangatkan. Makanya beliau fungsinya adalah sirajan muniro. Ibarat lentera yang menghangatkan. Beda kalau rembulan. Rembulan itu cuma kasih cahaya, tapi nggak bisa menghangatkan. Makanya sumber kehidupan itu bukan rembulan, tetapi matahari. Makanya siapapun berhajat pada matahari. Petani mupuk yang paling bagus kalau nggak ada matahari nggak bisa, Pak. Proses fotosintesis terjadi kalau ada sinar matahari. Makanya hari ini bahkan negara-negara manapun menciptakan UV tersebut. Gimana supaya tetap ada meskipun dalam gedung. Tapi nggak akan bisa mengalahkan matahari meskipun mereka bisa. Contoh orang nanam sayur di negara-negara yang konflik, mereka menanam di luar kayak kita, perkarangan sawah, ladang tuh susah, Pak.
takut kena bom, takut kena apa, maka mereka menanam itu tanamannya dalam rumah untuk konsumsi makanan, sayuran. Ya, gimana itu nggak ada matahari? Ya? Buatlah sinar UV, dibuat pakai itu. Untuk apa? Bukan hanya menghangatkan, tapi memberikan kehidupan. Dan itu ada di matahari. Maka Nabi SAW itu ibaratnya sirajan muniro, nggak hanya memberi cahaya, tapi menghangatkan. Nah, cahaya itu tertutup kadang oleh awan. Nah, sehingga tidak sampai kepada kita secara jelas. Nah, itu yang dicontohkan, yang diterangkan Nabi itu udah jelas, tapi sampai kepada kita bingung yang benar yang mana. Dan itulah yang disebutkan dengan awan syubhat. Awan syubhat. Jadi kita tanya kepada 5 orang, jawabannya bisa beda-beda. Dan itulah asap-asap syubhat. Nah, saya ingin sampaikan jemaah sekalian, kalau tidak berawan, cahaya itu akan sampai kepada kita. Dan kegelapan tuh nggak akan ada yang menang. Lampu seberapa watt pun kalah kalau sudah matahari terbit. Nah, itulah disebut falikul isbah, penguasa waktu subuh. Kalau dia sudah datang, gelap semua akan pergi. Maksudnya apa? Kejahatan apapun. Nah, kejahatan itu kan simbolnya kegelapan. Itu akan kalah dengan Rabbul Falak. Makanya kalau kita paham tentang ini, Pak, cukup seorang berlindung dengan Rabbul Falak itu pede, Pak. Hari ini banyak ketidakpedean itu muncul, padahal kita itu punya Allah. Saya contohkan. Saya punya kawan, terapis. Beliau belajar kemana-mana. Terakhir kemarin belajar ke daerah Temanggung untuk belajar kiropraksi atau sama ini apa namanya, belajar apa namanya, ya seperti apa namanya kemarin namanya lupa saya. Seperti itu jarum, tapi tidak pakai jarum, pakai tangan sentuhan gini saja, dijulit-julit gitu ya, saraf-saraf yang poinnya. Itu gurunya tuh sangat ahli sekali jemaah sekalian. Termasuk yang viral di apa namanya di internet, apa itu yang petir-petir kah, apa itu yang pastinya buaya itu, anak muda yang diginiin aja orang teriak-teriak itu, Pak. Pernah lihat nggak itu, Pak? Itu termasuk muridnya. Nah, itu murid saya itu, kata gurunya di daerah Temanggung. Nah, ilmunya udah bagus, Pak. Ilmunya bagus sekali. Tapi pada akhir pelajaran, berapa lama beliau di situ untuk belajar, magang di situ. Beliau bilang nawarin pegangan. Jadi kalau mau sempurna ya saya kasih pegangan. Maksudnya pegangan itu apa? Ya jin. Jadi ternyata yang julid-julid itu pakai jin itu muridnya itu, Pak. Ya, kalau saya nggak pakai, cuman ya itu supaya lebih percaya diri. Nah, ya. Ternyata hari ini banyak hilangnya kepercayaan diri kita. Padahal ilmu itu Allah kasih ilmu itu datang dari Allah, tapi kita masih datang cari dari yang lain untuk membantu kita, padahal dia nggak punya apa-apa kontribusi dalam membantu jin-jin tadi itu. Tapi kita dibuat tidak percaya diri dengan ilmu yang telah Allah kasih, sehingga di akhir ditawari itu ya udah kabur beliau. Mohon maaf kalau ini saya nggak mau. Padahal ilmunya mantap, secara ilmunya bagus, Pak. Bisa ini betul titik-titiknya semua ya, memang ilmiah, dan itulah kenapa beliau tertarik untuk belajar ke sana. Tapi akhirnya malah ditawari ujung-ujungnya begitu, mau kasih pegangan, gitu ya. Jadi memang syarat untuk jadi terapis harus ada pegangan ini katanya kalau di sana daerah sana, di daerah dataran tanah Jawa sana. Jadi kelihatannya memang bagus, teman rata-rata pakai jin. Dan itu rahasia, bukan rahasia umum jemaah sekalian. Jadi alasannya apa? Supaya nanti kalau jaga-jaga katanya. Selalu bilang gitu, jaga-jaga dari apa? Memang sudah ilmiahnya ada dan sudah banyak pasien dan cocok ya. Tapi inilah suatu penyakit. Makanya jemaah sekalian kita kembali, penting kita paham perlindungan ini, karena sesungguhnya keburukan 4 ini, min syarri ma khalaq, apapun yang Allah ciptakan, wasiqin idza waqab, kejahatan di malam hari, min syarri nafatsat fil uqad, orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang selalu memanfaatkan tukang sihir dan sebagainya, itu selalu ada jemaah. Kemudian wa syarri hasidin idza, maka saya mengingatkan diri, ayat ini mungkin sudah hafal, tapi melazimi istiqomah itu, nah, kecuali jamaah membacanya setiap habis sholat. Habis sholat tuh Nabi pasti kulhu falak binas itu nggak pernah lewat minimal. Insya Allah kalau itu sudah terjadi. Kenapa jamaah sekalian? Ada yang bilang kita ini apa sih, Pak? Saya nggak pernah nyakitin orang, saya nggak pernah ganggu orang, saya itu orang baik-baik aja, nggak mungkin lah Pak ada orang hasad sama saya. Jamaah sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan, siapapun di antara kita yang punya 2 hal ini, maka tidak luput dari orang yang pasti hasad. Poin 1 kata beliau adalah kita dikenal sama orang. Jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang hadir di ruangan ini yang nggak dikenal oleh orang.
minimal dikenal keluarganya, minimal dikenal temannya. Kenapa? Karena hasad itu akan mudah terjadi kepada orang yang kenal dan susah terjadi kalau yang nggak kenal. Jamaah, ada artis bawa mobil lewat depan kita sini dengan perhiasannya yang mewah, dengan wah, nggak urus kita siapa lo, nggak kenal kita. Tapi kalau yang bawa mobil baru teman transmigrasi kita, sama-sama ke Kalimantan dengan kita, sama-sama umurnya dengan kita, kok beli mobil duluan? Nah, baru ada rasa ini. Karena kenapa? Karena kita kenal dia. Kalau nggak kenal nggak urus kita, Pak, siapa lo? Tapi kalau kenal, nah, pertanyaan kita kan pasti ada yang kenal dengan kita. Satu kata beliau. Yang kedua, ketika ada profesi yang sama dengan kita. Nah, bapak-bapak punya profesi ada yang sama? Ada. Pekerjaan apa? Jangan gitu, saya bilang sama ibu-ibu. Ibu-ibu jangan bilang, oh, saya nggak ada Pak, saya cuma di rumah aja. Bukankah banyak profesi ibu rumah tangga? Nah, bilang, oh saya di rumah aja Pak. Enggak, selagi kita punya profesi sama, termasuk apa? Ibu rumah tangga, saya bilang sama ibu-ibu. Ya itu ibu rumah tangga lagi beli sayur loh. Kok bajunya baru terus padahal di rumah aja kayak saya loh, kan bisa Pak. Jadi selagi kita dikenal orang, yang kedua sekali lagi ada yang masih profesi sama, masih ada orang hasad dengan kita. Jadi jangan merasa aman jamaah sekalian, sehingga kita lupa untuk berlindung kepada Allah. Kita sangat berhajat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hari ini saya jawab saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan yang lainnya. Insyaallah, barakallahu fikum. Dan saya sekaligus mohon izin akan safar cukup panjang sampai akhir tahun. Ada tugas untuk membimbing jamaah umroh, sehingga mungkin ada absen jamaah sekalian. Mohon doanya, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemakmuran, dan semoga kita bisa diperjumpakan lagi di majelis ini insyaallah. Barakallahu fikum. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.